Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Ramadhani dengan NIM 2310412038. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang isolasi mikroorganisme. Mikroorganisme yang dibahas pada kali ini yaitu Propaniobacterium frederiensi dan Corynebacterium glutamicum. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Propaniobacterium frederiensi. Bakteri ini adalah bakteri gram-positif yang dapat diidentifikasi secara morfologi sebagai bakteri gram-positif yang berbentuk batang, non-motil, dan tidak membentuk spora dengan koloni berwarna putih atau krem. Secara molekulernya diidentifikasi menggunakan analisis 16 sRNA, PCR, atau sequencing genom untuk hasil yang lebih akurat. Mikroba ini dikenal sebagai bakteri asam propionat yang sering digunakan dalam industri fermentasi. Selain dari produk susu, bakteri ini juga dapat ditemukan di tanah dan lingkungan yang kaya akan bahan organik lainnya. Bakteri ini mampu hidup dalam kondisi anaerobik dan memiliki kemampuan untuk memfragmentasi laktat menjadi asam propionat, asam asetat, dan karbon dioksida. Berikut ini merupakan langkah-langkah proses isolasi Propionibacterium frederiensi yang dilakukan dengan cara yang pertama sampling atau pengambilan sampel yang diduga memiliki sumber yang mengandung Propionibacterium frederiensi ini. Selanjutnya itu sterile culture media preparation, yaitu menyiapkan media yang mendukung pertumbuhan bakteri ini. Yang selanjutnya itu inoculation atau inokulasi sampel, yaitu dengan menginokulasi sampel pada media padat atau cair dengan menggunakan teknik stacking. Yang kelima yaitu koloni morfologi observasi, yang dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan koloni pada media padat setelah inkubasi. Yang keenam yaitu subculturing or single colony stacking, yaitu mengambil satu koloni yang diisolasi dari media padat untuk di-stack ulang pada media baru untuk memastikan isolat murninya. Yang ketujuh yaitu gram staining and microscopy, yaitu melakukan pewarnaan gram untuk menentukan apakah isolat ini memiliki gram positif atau gram negatif. Selanjutnya itu catalyst activity assay, yang dilakukan dengan cara meneteskan hidrogen peroksida pada koloni yang diisolasi untuk memeriksa produksi gelembung gas yang menunjukkan hasil positif katalisnya. Selanjutnya yaitu PCR N16 RNA sequencing, yaitu melakukan PCR dengan primer spesifik untuk gen bakteri untuk diidentifikasi molekul dan konfirmasi spesiesnya. Yang ke-11 yaitu pure culture isolation, yang dilakukan dengan cara mengkonfirmasi bahwa bakteri yang diisolasi adalah benar-benar bakteri Propionibacterium frederiensi. Yang terakhir yaitu cryopreservation or lyophilization, yaitu dengan cara isolat disimpan dengan teknik menyimpan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Corynebacterium glutamicum. Corynebacterium glutamicum adalah bakteri gram-positif yang berbentuk batang, tidak motil, dan tidak membentuk spora. Identifikasinya dapat dilakukan melalui morfologi dan metode molekuler seperti analisis 16 sRNA dan PCR yang lebih akurat untuk mengenali spesies ini. Bakteri ini diisolasi dari tanah dan material nabati yang terkontaminasi, terutama dari tanah pertanian dan tanaman tertentu. Berikut ini merupakan langkah-langkah proses isolasi Corynebacterium glutamicum. Isolasi Corynebacterium glutamicum dimulai dengan pengambilan sampel dari tanah atau bahan organik yang terdekomposisi menggunakan teknik aseptik. Lalu sampel diinokulasi pada media kultur kaya nutrisi seperti nutrien agar atau Loria bartari agar dengan pH optimal 7-7,5. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 24-48 jam dalam kondisi anaerobik. Setelah inkubasi, koloni yang dihasilkan diamati dan diuji secara mikroskopis serta biokimia untuk menginformasi identitasnya.
Isolat yang murni dapat dikonfirmasi secara molekuler menggunakan analisis PCR dan disimpan dengan metode pendinginan atau pengeringan beku untuk aplikasi lebih lanjut. Dari paparan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Priophanibacterium frederensi adalah bakteri gram-positif berbentuk batang yang menghasilkan asam propionat dan ditemukan di produk susu dan tanah. Sedangkan Corynebacterium glutamicum adalah bakteri gram-positif berbentuk batang yang digunakan untuk produksi asam glutamat. Identifikasi keduanya menggunakan analisis 16 sRNA dan PCR.